Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini di pertemuan mata kuliah landasan pendidikan. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Topik yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini yaitu mengenai landasan empiris pendidikan. Sebelum membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agisni Nur Fariza dengan NIM 2209194 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Tentunya, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Aura Meisa dengan NIM 2205691 dan Dini Agustin dengan NIM 2209513. Langsung membahas ke materi yaitu mengenai landasan empiris pendidikan. Adapun topik mengenai landasan empiris yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian landasan empiris pendidikan. 2. Jenis-jenis landasan empiris pendidikan. 3. Landasan empiris sebagai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jenjang SD. Dan yang keempat, contoh penerapan landasan empiris pendidikan di dalam sistem pendidikan. Langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian landasan empiris pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian landasan empiris. Sebelum kita mengetahui apa itu landasan empiris pendidikan, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih landasan empiris itu. Nah, landasan empiris adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran masa depan terhadap dunia pendidikan. Adapun pengertian landasan empiris pendidikan, landasan empiris pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi yang berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Itu merupakan pengertian dari landasan empiris pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aura Meisa. Waktu dan tempat disilahkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis landasan empiris pendidikan. Yang pertama, landasan antropologi pendidikan. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contoh, perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, sistem mata pencaharian, bahasa, dan kesenian. Mengimplikasikannya, perlu diberlakukannya kurikulum muatan lokal. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contoh, pendidikan mesti dilaksanakan secara bertahap, tujuan, dan isi pendidikan mesti disesuaikan dengan tahapan dan tugas perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan sosiologis pendidikan. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contoh, para orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anaknya dengan menyisihkan kebutuhan hidup sekunder lainnya.
agar kedudukan status sosial anak mereka dapat naik dalam tingkatan anak tangga sosialnya. Yang keempat, landasan historis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau atau sejarah yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Contoh, semboyan Tut Uri Handayani yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh para pendidik dan dijadikan semboyan pada logo Kementerian Pendidikan Nasional. Yang terakhir ada landasan ekonomi pendidikan. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contoh, pendidikan dipandang sebagai penanaman modal pada diri manusia untuk mempertinggi mutu tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produksi. Jika sekolah ingin laku atau banyak memperoleh siswa, maka harus mempunyai daya saing tinggi dalam hal prestasi. Landasan empiris penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di jenjang SD. Landasan empiris menjadi titik pangkal pada pelaksanaan praktik pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional termasuk sekolah dasar. Landasan empiris pula dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Di dalam pengelolaan sekolah, terdapat kendala yang bersumber dari internal lembaga maupun luar lembaga. Diperlukan strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut. Strategi tersebut bisa dilakukan dengan berlandaskan pengalaman empiris. Menurut Fatah, berdasarkan penelitian empiris, program pendidikan SD atau MI memberikan layanan pendidikan yang relatif tinggi bagi anak usia 7-12 tahun. Angka partisipasi murni SD atau MI pada tahun 2004 menunjukkan 93,04%. Ini berarti terdapat sekitar 6,96% anak usia 7-12 tahun atau sekitar 1,7 juta orang yang sebagian tidak atau belum terlayani pendidikan SD atau MI. Pada tahun 2003 atau 2004, angka putus sekolah SD membaik dibandingkan pada tahun 2000 atau 2001. Menurut Priyansa, yaitu pendidikan dikatakan bermutu bila pelanggan internal atau kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah berkembang, baik secara fisik atau mendapatkan imbalan finansial maupun psikis atau kesempatan terus belajar dan mengembangkan bakat dan kreativitas. Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Serta kurikulum diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan yang dirasakan masih rendah dan juga mampu memberikan penekanan pada pengalaman belajar anak. Contoh penerapan landasan empiris di dalam sistem pendidikan. Yang pertama, landasan yuridis. Contohnya adalah Kartu Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu. Untuk hari dan jam pelaksanaan belajar mengajar itu sesuai dengan yang tertera pada Permendikbud nomor 23 tahun 2017.
Guru tidak membeda-bedakan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, landasan psikologis. Contohnya adalah guru yang menerima curhatan siswa-siswanya, penerapan kurikulum yang sesuai dengan keadaan siswa dan lingkungannya, adanya pemberian hadiah untuk mengapresiasi hasil belajar siswa yang berprestasi dan memotivasi siswa yang lainnya. Yang ketiga, landasan sosiologis dan antropologis. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas beserta seksi-seksinya, melaksanakan piket kelas sesuai kelompok yang telah ditentukan, kegiatan kerja kelompok siswa dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Yang keempat, landasan historis. Contohnya adalah melaksanakan upacara penarikan bendera merah putih, mempelajari sejarah bangsa dengan mengikuti mata pelajaran sejarah atau IPS, mempelajari atau menghafal lagu-lagu nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang kelima, landasan ekonomis. Contohnya adalah pemberian dana dan bantuan kepada siswa yang kurang mampu, adanya kerjasama sekolah dengan usahawan dalam kegiatan sekolah, pembayaran biaya sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir adalah landasan politik. Contohnya adalah penerapan kurikulum 2013, diterapkannya asesmen nasional atau AN sebagai pengganti ujian nasional atau UN oleh Mendikbud pada tahun 2021. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada pematerian kali ini. Landasan empiris pendidikan atau yang dikenal sebagai landasan ilmiah pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Beberapa di antaranya yang termasuk jenis-jenis landasan empiris pendidikan yaitu landasan antropologis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan landasan ekonomis pendidikan. Landasan empiris pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dijadikan titik tolak dalam penyelenggaraan pendidikan seperti praktik pendidikan, operasional pendidikan, pengembangan kurikulum, dan memberikan strategi untuk memecahkan kendala yang dihadapi dalam keberlangsungan pendidikan, termasuk dalam jenjang sekolah dasar. Demikian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.